Kabar baik. Happy banget, bahagia. Yes. Gak sabar. Nggak sabar. Paling muda lah. Muda dong. Aja deh. Jadi waktu itu aku tuh lagi syuting juga di daerah Semarang. Nah terus diajakin sama manajer aku, disuruh casting langsung ketemu sama Om Tata di Jogja. Jadi waktu break syuting di Semarang, aku naik mobil sama keluarga ke Jogja, terus casting, habis itu balik lagi deh ke Semarang gitu. Kayak lagi family trip ya malah kesannya. Kayak lagi kerja, lagi jalan-jalan. Bima gimana Bim? Hah? Lagi Oh, gitu. Enggak buat itu di apa? Tiba-tiba disuruh mama aja sih. Iya, katanya itu mau ini enggak film, cuman bikin dari rumah aja gitu. Apa ya kalau nggak salah? Ya udah gitu. bikin dari rumah, bikin dari rumah. Udah casting dari rumah, habis itu udah lanjut beraktivitas. Oke. Kalau aku waktu itu jadi lagi olahraga, terus lagi ngobrol-ngobrol sama Taskia. Kebetulan Taskia kan cast juga di film Waktu Maghrib kan. Terus kita kayak lagi ngobrol aja. Gue habis casting series A gitu kan. Terus oh iya gue juga nih. Terus gimana? Udah ada kabar belum? Udah lagi gimana? Nggak dapet nih. Gue juga nggak dapet gitu. Terus habis itu nggak lama ada tawaran ini kan Waktu Maghrib. Nggak tahu kita berdua sama-sama tahu nih ada si film Waktu Maghrib. Terus aku keterima, berapa hari kemudian dia keterima. Terus barengan, happy banget. Gitu. Kalau gue pas casting, ini sih sebenarnya pas lagi dalam proses pembuatan naskahnya. Kebetulan waktu itu lagi syuting di Jogja juga. Lagi syuting di Jogja, terus emang sama Mas Tata kan udah sempat kerja sama 2 project sebelumnya. Terus kebetulan lagi Jogja janjian ngopi yuk mas gitu. Udah lama nih nggak ngopi, oke, tapi gue lagi kerja ya, lagi beresin skrip bla bla bla. Oke, gue nggak bakal ganggu gitu lah. Datang tuh, pas datang dia lagi fokus banget nulis skrip di pinggir air mengalir gitu. Coffee shopnya enak banget di Jogja, beneran enak banget. Terus gue samperin kan, mas lu lagi ngapain, apa kabar? Terus kita ngopi-ngopi ngobrol, lagi nulis skrip nih film horor. Debut pertama mas horor, iya. Akhirnya kita ngomongin tentang referensi film horor gue, dia segala macam ngobrol-ngobrol. Setelah selesai ngobrol panjang baru kayak, gue mau dong kalau ada karakter yang menarik, mau gitu. Beneran lo mau? Iya, tapi gue di casting ya, jangan nggak di casting. Gue bilang karena takutnya gue nggak mampu gitu ngedeliver itu. Oke, nanti gue kabarin gitu. Gue emang udah kepikiran kata dia. Oke. Terus ya selesai gue syuting dari Jogja, terus nggak lama manajer gue ngabarin, Ndri ini Mas Tata mau bikin film ini apa namanya? Karakter Bible-nya kan biasa kalau casting dikirimin karakter Bible sama potongan skrip, biasanya cuma 1 atau 2 scene. Kebetulan dia ngirimin karakter Bible-nya doang si casting si manajer gue. Terus habis dapat, wah filmnya Mas Tata nih kan, gue langsung baca dong karakternya Adi, anak berapa belas tahun gitu ya, umur segini nakal misalnya gitu ya. Terus Saman berapa ini, Bu Woro misalnya gitu ya, Bu ini gini gitu. Terus ada satu tuh Karta berapa, gue belum dikasih tahu karakter gue siapa namanya, cuma gue langsung bilang gue jadi Karta ya kayaknya ya. Iya benar gitu. Oke, gue riset sore ke malam, terus langsung gue bikin video castingnya. Gue bikin tuh improv karena nggak ada skripnya. Jadi karena gue pikir emang karakternya tuh nggak, emang gue pikir oh kayaknya emang disuruh ini kali ya, explore kali ya. Jadi gue explore tuh, bikin video lama tuh, total video 7 menit, kan lama banget tuh. Gue kirim, habis dikirim kata manajer gue, kan belum gue kirim skripnya. Loh, ada skripnya emang? Ada gitu. Loh, ternyata karakternya ngomong ya. Soalnya ada potensi juga karakter yang gue mainin itu nggak berbicara tuh ada potensi ke arah sana juga. Tapi akhirnya dikirimin skrip, terus tetap gue bikin yang versi skripnya sama yang improvnya gue kirim. Terus ya alhamdulillah diterima sama Mas Tata dan teman-teman dari Rapi ya. Akhirnya kita syuting gitu. Ini gara-gara lu nakal. Bukan aku, sama. Iya, berkisah tentang apa? Jadi film ini menceritakan tentang 3 sahabat yang bukan 3 sahabat sih, aku dan Saman
anak ini tuh nakal dua-duanya, terus akhirnya telat sekolah, dimarahin sama bu gurunya. Nah, kita nyumpain waktu azan maghrib. Akhirnya ibu guru kita beneran meninggal. Kita sumpahin meninggal, beneran meninggal. Nah, dari situ deh mulai terornya. Iya. Ya kan? Benar. Aku Saman. Saman, apa ceritain itunya? Ya, Saman ya temannya Adi. Biasanya kita kayak udah sahabatan gitu. Kalau misalnya ke sekolah jalan bareng, kalau misalnya ada apa-apa bareng terus. Kalau misalnya telat datang sekolah ya bareng terus, apa-apa ngelakuinnya bareng terus ya. Ya udah, terus ada Bu Woro kan. Bu Woro tuh kayak ya dia yang galak gitu. Jadi kalau misalnya telat diomelin dan yang dihukum kita berdua. Dihukum gitu, nah gara-gara galak terus ya itu nyumpahin, akhirnya ya kejadian beneran. Dan itu tuh di waktu maghrib, waktu lagi maghrib kita sumpahin ya langsung kayak gitu. Jadi makanya kan judulnya waktu maghrib. Ya kan? Iya. Kalau Adi anaknya itu dia pendiam, suka mengamati, dan dia suka banget sama alam. Dia suka mancing, dia suka nyari ikan. Pokoknya dia juga teman baiknya Saman. Dia anak piatu, cuma punya ayah satu, Pakasan gitu. Sabar Edi. Gua ngerti kok. Gua ngerti. Lu ada gue aja. Aduh. Oke, kalau aku di sini berperan sebagai Bu Woro. Bu Woro adalah guru di Desa Jati Jajar, kebetulan jadi guru mereka. Terus Bu Woro ini umurnya sekitar 30 tahunan ke atas lah, tapi dia masih single tuh. Kalau di kampung kan biasanya umur segitu udah dianggapnya lumayan udah tua ya, dan nggak nikah, jadi bahan gunjingan anak-anak juga gitu kan. Terus metode dia untuk mengajar anak-anaknya tuh lumayan keras, terus sangat disiplin. Nah, ketemu anak-anak bandel kayak gini sering banget ngasih hukuman ke mereka makin sebel kan. Terus ada juga satu lagi namanya Ayu yang diperankan sama Nafiza. Dia karakternya jadi anak yang pinter banget, nurut banget. Jadi treatmentnya ke Ayu tuh sebaliknya, justru baik banget. Nah, itu ngebuat mereka makin sebel, makin bete. Apa ya, Bu Woro tuh kayak guru killer kali ya. Kalau zaman dulu kan ya pasti kayak gitu. Terus tapi sebenarnya karakternya Bu Woro tuh justru dia tuh peduli banget sama murid-muridnya. Mereka tuh Bu Woro tuh pengen banget kayak pendidikan anak-anak di desa ini tuh lebih baik buat masa depannya mereka, supaya nggak kayak orang-orang desa yang lainnya gitu. Cuman nggak kelihatan untuk anak-anak ini. Sampai akhirnya disumpahin lah di waktu maghrib. Terus ya begitulah, terjadilah bencana dan mereka kena teror. Bahkan terornya tuh nggak cuma di mereka aja, kayaknya ke seluruh warga desa. Gitu. Kena ke dunianya Avatar juga ya. Iya. Iya kata. Avatar jadi. Avatar yang air ya. Merah. Kalau gue di sini berperan sebagai Karta. Karta itu adalah manusia yang kasihan sih kalau gue ngelihatnya ya, maksudnya. Dia punya trauma-trauma yang cukup pedih di masa kecilnya dia. Dia kehilangan teman-temannya juga, dan itu juga yang memengaruhi psikologisnya dia. Kemudian dia juga dianggap sebagai pembawa sial, pembawa bencana di kampungnya. Itu juga yang memotivasi dia, dan warga kampung kayaknya nggak ada yang terima dia buat tinggal di situ. Jadi dia mau nggak mau harus menyendiri, tinggal di tengah hutan sendiri. Jadi banyak hal-hal dari bullying, dari cemoohan, dari ketidakditerimaannya Karta di situ yang sebenarnya memotivasi Karta untuk apa ya? Memotivasi Karta untuk bisa berbuat sebaliknya ke mereka gitu sebenarnya. Kemudian juga unik sih Karta ini, dia juga takut sama suara azan maghrib. Kalau mau tahu kenapa nanti silakan ditonton. Dia takut sama suara azan maghrib, dia punya trauma dan takut sama suara azan maghrib, dan dia juga memahami sedikit banyak tentang klinik mantra.
Dia adalah pamannya si Ayu yang diperankan oleh Nafisa tapi lagi bisa datang. Dan ya gitu. So far ya warga-warga masih memandang dia adalah pembawa bencana, pembawa kegelapan di kampungnya. Gitu. Tantangan, lu duluan deh. Lu aja duluan. Nggak apa-apa. Tantangannya sih ada tantangan bahasanya juga sih. Jadi kan ini ceritanya syutingnya di Jogja ya. Jadi harus pakai bahasa dialek Jogja. Jawa. Dia dialek Jawa padahal aku seumur hidup nggak pernah pakai bahasa Jawa sih. Kayak dengar papaku ngomong doang. Jadi ya udah itu terus ya. Aku juga mungkin bahasa juga walaupun aku udah bisa dikit-dikit bahasa Jawa. Aku emang asalnya dari Solo aslinya. Tapi kan dari kecil tinggalnya di Jakarta. Jadi harus ngulik bahasa Jawa lagi, dialeknya dibenerin lagi, kata-kata yang biasa dipakai dari Jakarta, gue, lo, dong, segala macam itu dihilangin. Terus belajar bahasa Jawa lagi gitu. Aku juga hampir mirip sih, lebih ke bahasa karena memang apalagi Bu Woro kan banyak banget yang marah-marah, nyerocos gitu kan, dan ini harus digabung bahasanya, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa gitu, ada selipan-selipan bahasa Jawanya. Lumayan agak kesulitan tapi terbantu karena kita ada proses reading dan ada acting coach kita yang memang orang asli Jogja ya, Mas Agus gitu, jadi membantu sekali. Terus untuk karakter Bu Woro sendiri mungkin lebih kayak gimana sih cara pembawaannya Bu Woro gitu, dengan hijabnya tapi nggak lembut gitu kan, dia tukang marah-marah gitu, terus suka ngehukum anak-anak tuh bisa yang kayak misalnya pakai penghapus papan tulis tapi disambit gitu atau megang penggaris yang panjang gitu. Kayak gitu. Maksudnya karakter aku pribadi kayak lumayan bertolak belakang sama Bu Woro gitu. Makanya pas lagi reading kemarin sempat ada satu sesi yang Mas Agus sama Mas Tata tuh bilang kayak, udah deh ini kalian maju ke depan, kamu Bu Woro sama Adi sama-sama, kamu omel-omelin aja tuh anak-anak. Oh yang waktu itu ya? Suka-suka gitu, gue omelin dia terserah apa aja bebas gitu. Iya ingat. Kayak aduh kasihan gitu dalam hati. Ternyata pas udah eksekusi, wah enak banget ya ngomelin anak kecil gitu. Waduh. Puas ya, gue nggak mau berhenti nih marahin mereka gitu. Terus maksudnya karena itu tuh akhirnya jadi nemuin tuh reaksi mereka kayak bete gimana dimarahinnya sama guru gitu, atau kayak takutnya kayak gimana, karena kan mereka pun walaupun sama-sama bandel karakternya beda, ada yang nyeleneh, ada yang kayak dimarahin ya takut gitu walaupun nakal juga gitu kan. Sama karakter Bu Woro yang sebenarnya baik tapi nggak kelihatan baik gitu, itu lumayan tricky tuh gitu. Sama ini film horor pertama buat aku yang menjadi manusia ya kan, tapi untuk film horor sendiri, genre film horor ini adalah film kedua aku gitu. Cuman itu challenge-nya sih buat aku di film Waktu Maghrib ini, itu sih. Kalau gue dari segi bahasa, iya kebetulan pernah meranin beberapa bahasa yang bentuknya Jawa atau Jogja gitu ya, Jawa Tengah. Cuman emang di karakter suaranya si Karta tuh agak susah ngejarnya karena suaranya gitu deh gitu, lagi lebih berat dalam yang kayak ada itunya tuh. Kadang-kadang kalau syutingnya sampai malam suara suka habis soalnya gitu kan, jadi perlu teh anget tawar terus campur tolak angin. Terus habis itu selain itu sama beberapa tadi pengalaman yang gue ceritain tentang hidupnya si Karta di kampung itu, kemudian itu kan kalau dia kan tahunan tuh mungkin sekitar 15 sampai 20 tahun mengisolasi diri dari warga dan segala macam. Mungkin ada dipukulin, nah menubuhkan sejarah tentang diisolasi dan dibully itu menurutku cukup challenging, karena kalau lihat anak-anak yang dari kecil misalnya dibully ya sama orang itu selama puluhan tahun, 15 tahun, 10 tahun lama, pasti ada bentuk-bentuk psikis di tubuhnya yang terlihat mungkin jadi pemalu penutup itu
terlihat. Dan kemudian waktu itu aku memutuskan kayaknya tokohku karena tinggal di hutan aku nggak pakai sendal deh. Aku bilang ke Mas Tata, kata Mas Tata pakai sendal aja Andri. Nggak, aku rasa tokohku nggak pakai. Yakin ya? Kalau udah nggak pakai sendal terus aman Mas, aman, tenang aja. Syuting tuh ya kan, pas nyampe lokasi memang Andri ada-ada aja deh. Pas lihat jalanannya tanah, ternyata di dalam tanahnya banyak batu-batu nongol gitu. Kalau cuman jalan kaki, aku rasa masih aman lah ya. Rasanya kayak pijat apa tuh yang kayak refleksi kaki gitu, aku rasa masih aman. Ada scene aku lagi jalan di tengah hutan, ada scene pokoknya. Terus ternyata tiba-tiba aku takut, aku lari gitu. Pokoknya aku harus lari tapi naik gunung dulu. Dari atas gunung, kemudian aku lari sampai ke arah gubukku. Tapi aku larinya itu, shotnya kan ada banyak ya. Shotnya ada yang pakai drone, berarti kan aku lari harus cepat ya karena drone kan tinggi banget ya. Aku lari harus cepat. Abis itu satu lagi shotnya Mas Ujal DOP-nya itu duduk di motor gitu. Jadi aku ngejar motor. Aku lari. Pas udah take itu selesai kayak aduh nangis kakinya hancur. Tapi menurutku itu menantang dan aku menikmati bukan karena apa-apa ya. Aku sangat amat menikmati prosesnya. Terus juga aku cukup berat untuk mengeksekusi menurutku trauma terhadap suara azan karena aku dari kecil sampai gede maksudku mau yang agama apapun juga masjid banyak banget di Indonesia gitu. Aku tumbuh dengan dengar suara azan. Buat bikin aku sendiri si Andrinya buat dengar suara azan gitu kan kayak susah gitu buat dengar traumanya. Itu aku lumayan banyak menciptakan history background yang memancing pikiranku supaya aku takut akan mendengar suara azan gitu. Lebih ke apa ya? Kalau misalnya maghrib kayak yang aku dengar ya, kalau misalnya maghrib itu ya pertama kalau lagi maghrib nggak boleh keluar. Habis itu nggak boleh main petak umpet. Karena biasanya yang aku dengar kalau misalnya main maghrib petak umpet tuh kayak ya gitu diculik setan katanya. Dia terus nggak mau keluar aja. Aku dulu pernah waktu maghrib. Kamu kelas berapa? 1 SMP ya? 2 aja. Kalau nggak salah aku masih kelas 1 SMP atau kelas 6 SD aku lupa. Jadi waktu itu aku maghrib ya biasanya kan kalau masih sore gitu main bola sama teman-teman di komplek gitu kan ya lagi main bola. Pribadi. Iya serius pribadi. Lagi masih seumuran kalian. Main bola setelah main bola tuh kayaknya selesai jam 5 jam setengah 6. Terus kemudian di dekat lapangan itu ada pos pos hansip gitu cuma udah nggak kepake yang udah agak usang atapnya asbes terus kayu gitu kan. Terus setelah itu abis main bola kita suka biasa duduk-duduk istirahat di situ. Karena tenaga dan energiku masih banyak, aku kalau di pos itu suka biasa kayak Ali gitu, suka petakilan manjat-manjat ke atas sama gitu. Iya serius. Aku manjat-manjat tuh ke atas, atapnya kan asbes. Pas itu azan. Duduk, ini azan. Kata temanku, Andre turun pulang. Kata temanku pada megang bola udah mau pulang. Alah santai aja nih, ini. Aku biasa lah kayak gitu. Tapi lawannya udah merah, aku inget banget. Jeblos. Jadi asbesnya jatuh aku dari atas tuh jeblos. Terus misalnya ini tempat duduknya ya gitu. Tempat duduknya kayu udah lapuk juga. Aku jeblos juga jadi dari asbes jeblos ke bawah. Bawahnya tuh untuk alang-alang. Brak gitu. Jadi kakiku sama tanganku masih ke arah atas gitu kayak aduh gitu tolong. Terus temen-temenku yang lain gak ada yang lain, mereka cuma teriak hantu, lari semua. Aku kan di dalam situ kejebak juga hantu, aku lari pulang. Setelah itu setiap maghrib kita langsung pulang ke rumah. Iya. Kalau aku sih taunya cuman aku nggak ada pengalaman apapun kayak ngeliat hantu apa enggak, cuman ya kalau pas masih kecil kan kita pikirannya main terus di rumah aku dulu kan banyak sepupu-sepupu yang datang. Jadi tuh kita main petak umpet apa segala macam. Nah waktu itu main petak umpet maghrib. Ya udah terus semuanya kan bilang udah nggak boleh stop maghrib nggak boleh main. Udah gitu deh. Aku nggak ada pengalaman apapun, cuma disuruh nggak boleh main maghrib aja. Kalau aku mungkin waktu kecil ya sempet tuh ngalamin kayak misalnya udah mau maghrib nih pulang kan anak kecil kan suka main sore-sore gitu kan ya. Enak. Terus kayak lebih dikasih taunya sih kayak ya pulang sebelum maghrib ya misalnya belum mandi gitu kan, soalnya mau malam gitu. Atau kalau tetap bandel baru ditakut-takutinnya kayak ntar diculik sama kalau wewe ya kayak gitu. Dan takut banget gitu.
Tapi sih maksudnya waktu kecil nggak ada peristiwa-peristiwa yang mistis ya, alhamdulillah gitu. Dan ternyata sampai aku udah gede kayak gini pun kalau misalnya aku mau pergi malam gitu, terus tiba-tiba timingnya barengan sama azan maghrib, pasti ya mama papa tuh langsung di stop sama mereka. Tar dulu berangkatnya, azan dulu gitu. Masih tuh kayak gitu. Oke guys, jadi waktu maghrib itu ceritanya gini. Jadi Tunggu, jangan dong. kalau kalian mau tahu, jangan nonton. Gitu teorinya, oke. Tapi kalian emang harus sih nonton film ini karena kenapa guys? Ya gitu. Nanya juga. Lempar. Udah. Kalau dari aku, kenapa kalian harus nonton film Waktu Maghrib? Buat kalian yang mungkin seumuran sama aku, buat kalian pasti akan relate banget dan nonton film ini akan ngerasa kayak nostalgia balik lagi ke zaman kecil kalian. Gokil. Ya, betul. Mungkin kenapa harus nonton Waktu Maghrib juga karena mencekam. Sesuai sama proses syutingnya mencekam. Proses syutingnya kan sangat amat mencekam. Terus kemudian horor, ya pasti. Mencekam, ya pasti. Dan aku suka banyak part-part misteri dan thriller. Jadi nggak cuma sekedar horor yang pada umumnya. Terus aku juga percaya sekali treatment-treatment dari Mas Tata bisa dilihat dari karya-karya sebelumnya yang sangat amat ciamik, sederhana tapi luar biasa. Benar-benar esensinya aku suka. Dan yang paling aku suka lagi semua karakternya ya, semua karakter di Waktu Maghrib itu punya kedalaman pemikiran dan kedalaman karakter tentang seadidayanya manusia, bahwa manusia tuh nggak kayak baik terus atau jahat terus. Kita semua punya zona abu-abu yang mana kita bisa jahat dan baik, dan semuanya memainkan part itu, dan I love it. Halo teman-teman semuanya, kita mau ngajak kalian buat nonton film Waktu Maghrib tanggal 9 Februari di Cinepolis Cinemas. Dadah! Bye.